A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, saya menanggapi ada 2 pertanyaan masuk di WhatsApp saya tentang siksa kubur. Memang sebelumnya saya pernah mengupload masalah siksa kubur, menjelaskan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Itu yang saya yakini, saudara. Ada 3 hal yang membuat saya yakin. Nanti saya ceritakan. Saudara, kita bertanya seperti ini. Bagaimana menjelaskan, bagaimana bisa mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada, sedangkan banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang siksa kubur. Saya percaya 100% hadis Nabi tentang siksa kubur. Tapi cara kita memaknai berbeda, saudara. Subhanallah. Tapi kalau saudara yakin, silahkan yakini. Tapi saya tidak meyakini ada siksa kubur. Saudara, saya akan bercerita sedikit. Saya kelas 1 SD, saya sudah memahami bahwa siksa kubur itu ada. Sampai saya dewasa, nenek saya pun pernah menjelaskan seperti itu. Kemudian dengan siksa kubur inilah yang membuat saya tidak bisa tidur. Takut akan siksa dalam kubur. Saya merenung setiap saat. Merenung dan merenung berpikir. Tiba-tiba ada seorang yang berjubah datang. Dalam renungan saya itu bertanya, apa yang kamu pikirkan, anak? Saya bilang, saya memikirkan tentang siksa kubur. Saya takut. Lalu beliau berkata, tenanglah, yang kamu lakukan berbuatlah kebaikan. Kemudian dia menjelaskan bahwa sesungguhnya siksa kubur itu tidak ada. Ini yang membuat saya yakin bahwa siksa kubur itu tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, membuat saya yakin bahwa siksa kubur itu tidak ada. Bagaimana orang-orang meninggal itu yang tidak dikubur, di mana dia akan disiksa? Semua ini sudah saya pikirkan, saudara. Saya percaya tentang hadis Nabi, tapi cara kita memaknai hadis Nabi nanti saya jelaskan di akhir video ini.
Keyakinan yang kedua bahwa sisa kubur itu tidak ada. Karena banyak sekali orang-orang mati yang tidak dikubur. Kalau orang mati tidak dikubur, itu tidak disiksa dalam kubur, berarti Allah itu tidak adil. Sedangkan Allah itu maha adil. Nah ini, saya merujuk kepada Allah, bahwa Allah itu maha adil dan seadil-adilnya. Tidak ada yang dibedakan. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, membuat saya yakin bahwa tidak ada siksa kubur. Ini yang paling parah ini. Umat Islam semua tahu bahwa Fir'aun itu adalah orang yang paling durhaka di muka bumi ini. Yang kita ketahui. Yang kita ketahui ya. Tapi justru kenapa Fir'aun itu tidak dikuburkan? Dipilih, diawetkan. Ini yang membuat saya tidak yakin kalau ada sisa kubur. Mestinya Fir'aun itu yang paling dulu dikuburkan. Supaya dia mendapatkan siksa kubur. Tapi kenapa justru dipilih tidak dikuburkan? Diawetkan malah. Ini namanya sama aja kita menghalang-halangi agar Fir'aun tidak disiksa dalam kubur. Ini Fir'aun sangat menarik untuk dibahas, saudara. Kan ada hal-hal yang belum kita pikirkan masalah ini. Sekali lagi, kenapa Fir'aun tidak dikuburkan? Supaya dia mendapat siksa dalam kubur. Justru kita memilih mengawetkan. Berarti ini namanya menghalangi sisa kubur. Siksanya Allah dalam kubur. Subhanallah. Ini keyakinan saya yang ketiga bahwa siksa kubur itu tidak ada. Tapi kalau saudara percaya silahkan, ini tidak masalah bagi saya. Tapi ini yang saya yakini, bahwa tidak ada siksa kubur. Kalau saudara meyakini, mengharap ada siksa kubur, silahkan. Saudara mau disiksa, silahkan. Tidak masalah. Kalau saudara meyakini, mengharapkan siksa kubur itu ada, silahkan. Mungkin saudara mau disiksa dalam kubur. Tapi saya tidak yakin siksa kubur itu ada. Karena banyak sekali orang yang mati tidak dikuburkan. Bagaimana menyiksanya? Fir'aun tidak dikuburkan. Kenapa tidak dikubur? Karena dialah kita anggap sebagai muslim ini adalah orang yang paling sesat. Tapi tidak dikuburkan. Berarti sama saja kita menghalangi sisa Allah dalam kubur untuk Fir'aun. Nah, saudara, yang menarik kita bahas tentang Fir'aun ini. Allahu a'lam. Fir'aun ini sampai sekarang utuh. Jasadnya utuh. Yang saya dengar diawetkan. Oke, diawetkan. Yang jadi pertanyaan saya, sepertinya zaman-zaman dulu itu, zaman kebodohan itu. Bahkan di atasnya zaman kebodohan itu. Belum ada namanya pengawet. Belum ada. Tapi sekarang jasad Fir'aun masih awet sampai sekarang. Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Siapa sebenarnya Fir'aun? Kenapa di jasadnya masih ada? Kalau kita, okelah kita meyakini bahwa itu diawetkan. Mungkin diawetkan pada
pada masa sekitar 300 tahun yang lalu, 300 tahun Masehi yang lalu. Tapi sebelumnya itu belum ada pengawet. Belum ada. Jadi begini saudara, memang banyak hadis Nabi menjelaskan tentang siksa kubur. Tapi cara saya memaknai Nabi itu adalah suatu peringatan untuk umat-umat pada saat itu, di mana pada saat itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman tidak punya ilmu, di mana pada saat itu banyak sekali orang-orang berhala. Situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu hadis. Intinya memberikan satu peringatan agar kita selalu berbuat kebaikan. Jangan lagi berhala. Itu cara saya memaknai. Artinya ini luar biasa. Hadis Nabi ini kalau kita bisa memaknai artinya. Nabi menyuruh kita menyiapkan payung sebelum hujan. Subhanallah. Agar kita tidak berbuat jahat. Inilah cara Nabi, bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendamaikan semua umat, membuat damai, membuat tenteram. Ini juga salah satu cara untuk bisa mendamaikan umat, supaya dia takut berbuat dalam kejahatan, maksiat. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.